sebutkan terkait tanaman tembakau. Alhamdulillah di desa saya, desa Karanganyar khususnya, tanaman tembakau adalah tanaman yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Itu sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Emas hijau tembakau, Desa Karanganyar. Dapat tingkatkan ekonomi kelompok dan keluarga. Global Rice TV Kuningan. Desa Karanganyar, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, salah satu petani dan pengrajin tembakau, yang sudah turun-temurun mulai dari zaman VOC. Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Dharma, Kuningan, Sudiardi saat ditemui Global Rice TV menyampaikan, Desa Karanganyar petani dan pengrajin tembakau sudah ada dari zaman VOC, jadi turun-temurun sampai saat sekarang, dan pada waktu zaman VOC, tembakau itu disebutnya emas hijau. Sudiardi, Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Dharma Kuningan mengatakan, Alhamdulillah sampai saat ini yang tergabung dalam kelompok petani dan pengrajin tembakau sebanyak 75 orang, yang tergabung dalam 3 kelompok, dan masing-masing kelompok mengelola lahan, ada yang 10 hektar, ada yang 15 hektar, dan ada yang 30 hektar. Penanaman tembakau ini ditanam di tanah hak milik warga, dan tergabung dalam satu wadah kelompok tani tembakau. Sudiardi, Kepala Desa Karanganyar menambahkan, tanaman tembakau tidak memakan waktu lama, dari mulai tanam sampai panen hanya 4 bulan, seperti sekarang ditanam bulan 4, dan bulan 8 bisa dilaksanakan panen. Sudiardi mengatakan, untuk pasar tembakau Desa Karanganyar sudah ada dan sudah jelas, setelah diolah, daun dijual ke daerah Cilacap, Garut, dan Jember. Sudiardi, Kepala Desa Karanganyar, didampingi Toto, berharap dan mengajak kepada seluruh masyarakat Desa Karanganyar, yang mempunyai lahan, setelah ditanami pohon-pohon yang lain, seperti jagung, singkong, manfaatkanlah lahan untuk ditanami tembakau sebagai selingan, sehingga tanah akan lebih bermanfaat, dan sekaligus dapat menambah penghasilan buat ekonomi keluarga, pungkasnya. Global Rice TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo Karanganyar yang kami hormati. Saya dari Global Rice TV, Pak, ingin menanyakan seputar eksistensi masyarakat di sini. Dari dulu masyarakat itu senang dengan menanam tembakau, itu yang sifatnya turun temurun. Untuk saat ini pun tembakau di Karanganyar cukup bisa menghidupi masyarakat serta punya nama untuk di Indonesia tembakau dari Karanganyar. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bu dari awal tembakau, kemudian berapa hektar, berapa kelompok, terus distribusi dari Dinas Ketahanan Pangan itu terhadap Desa Karanganyar untuk kelompok ada atau belum, tinggal disampaikan oleh Pak Kepala Desa. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Sudiardi, Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan terkait tanaman tembakau, alhamdulillah di desa saya, Desa Karanganyar khususnya, tanaman tembakau adalah tanaman yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Itu sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, di mana tanaman tembakau ini pada zaman penjajahan Belanda disebut sebagai emas hijau. Kenapa disebut emas hijau? Karena tanaman tembakau sangat menguntungkan, khususnya di bidang perkebunan. Untuk di Desa Karanganyar sendiri, petani tembakau ada 75 orang terkumpul atau terhimpun dalam 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 25 anggota. Luasan tanaman tembakau di Desa Karanganyar kurang lebih dari 3 kelompok tersebut sekitar 60 hektar luas area yang ditanami tembakau. Dan perlu diketahui mungkin sedikit gambaran terkait komoditas tanaman tembakau ini merupakan
tanaman perkebunan yang penanamannya atau waktu tanamnya itu memanfaatkan musim, di mana tembakau ditanam pada bulan 4 ini, di mana kita ketahui bulan 4 ini curah hujan sudah mulai berkurang. Namun dengan demikian, dengan berkurangnya curah hujan, justru untuk tanaman tembakau ini sangat bagus, karena tanaman tembakau sendiri itu tanaman yang kuat, walaupun hanya sedikit diberi masukan atau disiram air. Jadi tanaman tembakau ini bisa tahan walaupun konsumsi air tidak terlalu banyak. Nah, untuk selanjutnya di Karanganyar saya sendiri alhamdulillah mungkin di sini multi apa namanya ya, multiguna lah ya, begitu, karena saya sendiri adalah petani, pengolah sekaligus penjual. Jadi pola yang saya pakai yaitu tanam, petik, olah, dan jual. Kebetulan tembakau dari Desa Karanganyar ini alhamdulillah kualitas tembakonya sangat dibutuhkan lah di berbagai wilayah, dengan nikotinnya yang cukup tinggi, yaitu 6,5 ini hasil lab dari Balai Penelitian di Malang. Nah, untuk pemasaran di Karanganyar saya sendiri gitu ya, sebagai pengepul, pengolah, ada 2 jenis penjualan. Yang pertama dijual daun basah. Ini untuk daun, pasar yang biasa mengambil ke Karanganyar yaitu dari Kebumen dan Cilacap, khusus untuk daun. Nah, yang kedua dijual dengan rajangan kering atau sudah diolah dalam bentuk rajangan kering. Ada 2 pasar yang biasa tiap tahun diisi atau yang biasa ngambil ke Karanganyar. Yang pertama dari Jember, Jawa Timur, dan yang kedua dari Garut. Itu yang biasa mengambil rajangan kering. Kurang lebih tanaman tembakau yang ada di Desa Karanganyar itu sekitar dari 3 kelompok ini ada 630.000 pohon. Itu satu kali tanam tiap tahunnya, karena tembakau ini adalah tanaman perkebunan yang musiman lah. Jadi dari mulai tanam itu sampai panen membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan, dan biasa panen itu serentak di bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tanaman tembakau yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang berminat untuk kerjasama gitu ya di bidang tembakau. Insya Allah saya terbuka untuk semuanya, dan mudah-mudahan besar harapan saya dengan adanya kerjasama dari luar kabupaten ini sekaligus bisa meningkatkan taraf ekonomi para petani tembakau yang ada di Desa Karanganyar. Itu harapan besar saya di budidaya atau di
dihandap gitu. Kagak dibuka tuh. Nah, nulis video pas rampak. Ada SD kayaknya negara memang deh. SD kecil pakai itu semua dah. Video nah, terima kasih tidak malah. Kalau ngontek ada baju nggak kayak orang kayaknya. Apa itu? Orang mesti ngapain nonek? Belum. Tadi mau ngirim ke Namian aja maksudnya. Bisa naik kalau boleh. Tidur, Pak. Nah, udah kan punya itu dipakai itu. Biasa. Ah. Tah nambah metik Pak abdi teh tadi teh teka ieu HP-na disimpen di metik bako udah namanya komite dia nya wios terlangsung gitu terus abdi kalah tes milari anu super kita kanggo sempel ya anjing ya aya 8 kintal lah kami kenjing dan lebihan 7 kintal jantan 15 kintal gitu aya mobil dari kebun petani tembakau yang ada di Desa Karanganyar dan Desa Gunung Sirah. Alhamdulillah hasil petikan hari ini kurang lebih sekitar 1 ton dan ini di rak pengeraman ada tembakau yang sudah menguning yang siap untuk dirajang nanti malam pukul 1 dini hari yang biasa dilakukan siap merajang itu sekitar pukul 1 dini hari. Ini sahabat petani semua adalah rumah pengeringan atau solar dryer dome, di mana tempat ini atau alat pengeringan ini
sangat membantu di saat cuaca atau sinar matahari tidak maksimal. Dan dengan alat pengeringan ini alhamdulillah tingkat kekeringan bisa maksimal meski matahari atau cuaca kurang baik, dan ini benar-benar sangat membantu. Inilah hasil perajangan yang biasa dilakukan tiap hari, dan dimana setiap harinya atau setiap malam. Breaking news, Global Rights TV.